And now, kita akan masuk ke teknik-teknik dasar fotografi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang exposure, ya, yang mana exposure ini dalam berfotografi adalah hal yang paling penting. Karena kalau kalian tidak bisa membuat exposure yang baik dan benar, maka sampai kapanpun kalian tidak akan dapat berfotografi dengan baik dan benar. Oke, exposure sendiri adalah banyak tidaknya cahaya yang masuk ke dalam media rekam, yang mana exposure ini akan menghasilkan gambar yang terang, gambar yang gelap, ataupun gambar yang normal. Nah, untuk membantu membuat exposure, biasanya pada kamera-kamera kekinian, ya saya sebut kamera kekinian ya, pada kamera-kamera kekinian atau kamera saat ini sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya light meter, yang mana light meter itu adalah alat pengukur intensitas cahaya. Jadi kita akan tahu apakah gambar itu hasilnya nanti akan lebih terang, atau gambar itu hasilnya nanti akan lebih gelap, atau gambar itu akan hasilnya normal. Itu semua dapat kita lihat melalui light meter yang ada pada kamera kita masing-masing. Dalam exposure ada istilah yang namanya exposure triangle atau segitiga exposure, ya. Yang mana paling atas ini akan saya tulis sebagai ISO atau ASA. Oke. Berikutnya kita tarik. Yang kedua adalah aperture atau diafragma. Ya, atau biasa juga kita sebut nanti namanya adalah bukaan. Oke. Yang ketiga adalah speed. Speed atau kecepatan rana. Maka jika digabungkan semuanya menjadi segitiga. Nah, inilah yang kita namakan segitiga exposure ya. Jadi ISO, diafragma, speed, dan ini semuanya akan berkesinambungan untuk membuat satu exposure yang baik. Oke. Kenapa ISO atau ASA saya taruh di awal, kemudian diafragma saya taruh nomor 2 dan speed saya taruh nomor 3? Oke. Kalau istilah gampangnya gini, kita ibaratkan ini mobil atau motor manual ya. ISO ini kita ibaratkan sebagai persnelengnya. Kita masuk gigi 1, gigi 2 itu kita sebut ISO. Kenapa ISO saya pasang di pertama? ISO ini adalah yang menentukan dalam cahaya seperti apakah kita akan memotret. Cahaya yang gelap, cahaya yang terang, siang hari, malam hari, dalam ruangan, atau di outdoor, itu nanti kita tentukan dulu ISO-nya. Makanya ISO ini pertama ya. Setelah ISO-nya kita tentukan, berikutnya kita masuk diafragma nih. Diafragma ini nanti hubungannya adalah dengan ketajaman gambar, detail gambar ya. Gambar itu akan kita bikin jelas semua, dari ujung ke ujungnya tajam semua, atau ada istilahnya hanya tajam di satu sisi, sisi lebihnya adalah blur atau istilahnya bokeh ya. Istilah sekarang bokeh ya, bahasa Jepang itu sebenarnya bokeh itu blur. Atau mau tajam semua, itu yang kita tentukan adalah kedua diafragma setelah ISO ya. Jadi diingat-ingat, kita memotret dalam cahaya seperti apa, kita tentukan dulu ISO-nya. Yang kedua, kita akan memotret hasilnya seperti apa, tajam semua atau ada blur-blurnya, maka kita tentukan diafragmanya. Yang ketiga, speed. Speed ini hanya mengikuti. Setelah kita tahu ISO, diafragma, baru kita tentukan speednya. Speednya hanya mengikuti aja. Nanti dengan light meter, maka ketahuan kita akan memakai speed berapa. Kira-kira seperti itu. Jadi speed sama diafragma ini kalau diibaratkan di motor atau mobil manual,
kopling dan gas ya. Setelah giginya, ISO giginya masuk, maka biar bisa berjalan, kopling dan gasnya harus kita balance, harus kita seimbangkan supaya kendaraan tersebut dapat berjalan. Begitu juga di fotografi. Exposure itu bisa menghasilkan exposure yang baik, maka setelah ISO, diafragma dan speednya ini kita seimbangkan supaya menjadikan gambar yang baik. Kira-kira seperti itu. Mempelajari exposure ini sebenarnya sangat amat mudah. Kita hanya tinggal mengilustrasikan exposure ini seperti cara kerja mata kita. Misalnya dalam cahaya normal seperti ini. Ya, saya dapat melihat kameramen yang ada di depan saya ini dengan mata normal, ya, tanpa harus melotot ataupun berkeringat. Ya, dengan mata normal seperti ini saya sudah dapat melihat dengan jelas, dengan tanpa berkedip-kedip. Itu artinya diafragmanya kita memakai diafragma yang normal atau di tengah-tengah, tapi speed yang kita gunakan juga normal, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tapi berbeda halnya, misalnya lampu di studio kita matikan, otomatis akan menjadi gelap. Oke? Nah, apabila gelap, otomatis kita akan melihat lebih terbuka. Kelopak mata kita akan lebih terbuka, melotot. Jadi saya lihat kameramen saya di depan saya, akan mana sih dia? Oke, ini akan lebih melotot dan tanpa berkedip, ya. Jadi ini berarti diafragmanya besar, bukaan besar, dan speednya lambat karena mata saya tidak berkedip, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu pada saat dalam kondisi intensitas cahaya yang kurang. Beda lagi kalau di sini ditambah lampu yang sedemikian banyak sehingga menghasilkan intensitas cahaya yang terang, bahkan ada lampu sorot dari depan saya. Maka untuk melihat kameramen yang ada di depan saya, otomatis mata saya akan berkeringat seperti ini, ya. Berkeringat itu dan berkedip-kedip. Oh iya tuh, kameramen saya ada di depan situ, gitu. Dengan mata sipit berkeringat, berkedip-kedip, saya sudah dapat melihat kameramen yang ada di depan saya. Istilahnya berarti memakai bukaan atau diafragma kecil dengan speed yang tinggi karena berkedip-kedip, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita mengilustrasikan exposure itu seperti cara kerja mata kita. Asal kita ingat tentang mata kita, cara kerja mata kita, maka tidak sulit untuk mempelajari exposure kamera.